Terlahir di tanah air emang bikin bangga ya fams. Negerinya majemuk dengan banyak keanekaragamannya. Nggak perlu keluar banyak biaya. Cukup di Indonesia aja. Kita bisa keliling 2 benua. Kalau mau yang Indonesia banget, menu dari jeroan dan daging kelapa sapi ini juga enak dinikmati. Cita rasa ikan asin jambal pete juga mantap, Aneka ragam referensi juga nggak boleh terlewati. Ada es krim cantik, Cui-mie yang nggak pernah sepi, sampai menu gerobokan yang wajib dicicipi. Yuklah fams! Fams, sebagai negara yang majemuk, Indonesia penuh dengan keanekaragaman di dalamnya. Dari satu kota aja banyak yang bisa kita dapati. Soal kuliner, Bandung deh juaranya. Sajian dari banyak daerah juga bisa kita jumpai. Nah, spesial ragam referensi kali ini, ada 3 jajanan yang ngehits di kota Bandung, Fams. Pokoknya, jajanan ini wajib kalian cobain ya. Biasanya sih fams, kalau lagi malas makan nasi, aneka mie jadi pilihan penggantinya. Mulai dari mie instan sampai jajanan bakmi warung dan pinggir jalan. Nikmat dan juga bikin kenyang. Banyak deh pilihannya. Nah, kalau kalian lagi singgah di kota Bandung, jajanan mie yang satu ini wajib masuk ke dalam list referensi kuliner kalian. Ini bukan mie ayam biasa, fams. Warga di kota Malang, Jawa Timur pasti tahu banget sama kuliner yang satu ini. Kenalin deh, ini namanya Cui-mie. Selain mie dan suiran ayam, Cui-mie spesial ini juga ketambahan topping kikil dan ceker pedas, fams. Acar mentimun, kerupuk pangsit, dan taburan bawang goreng bisa melengkapi kenikmatannya. Bagi kalian warga Jawa Barat, nggak usah jauh-jauh datang ke kota Malang, Jawa Timur. Kalau ingin menikmati seporsi Cui-mie dengan rasa spesial, di Bandung juga ada kok, fams. Cui-mie ayam spesial 87 ini berlokasi di bundaran Jalan Lombok, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasinya strategis, asik buat nongkrong-nongkrong. Buka sejak pagi sekitar pukul 6.30-an, hampir setiap hari lapak Cui-mie yang satu ini melayani pembelinya sampai habis atau sampai di malam hari. Biasanya sih 200-500 porsi bisa terjual per hari kalau lagi rame-ramenya, fams. Berada di lokasi strategis tempat warga Bandung biasa beraktivitas, wajar deh kalau menu spesial ini selalu penuh sama pelanggan. Untuk penyajiannya nggak jauh beda kok, fams, kayak mie ayam bakso pada umumnya. Mie yang sudah matang direbus dan dihidang ke dalam mangkok untuk diisi dengan aneka topping. Di sini, fams, hampir 10 pilihan topping bisa diambil sebagai varian isian untuk Cui-mie. Mulai dari kikil sapi, telur puyuh, paru, dan babat asam manis. Ati ampela, ceker, pangsit goreng, sampai yang paling spesial dan bestsellernya, kulit ayam crispy, fams. Memang nggak salah sih, menu yang satu ini jadi favorit di kota Bandung. Cita rasanya nggak kaleng-kaleng, mie-nya gepeng dan tipis, kuahnya segar, topping dan isiannya juga enak banget. Fams, hidangan Cui-mie memang lebih populer berasal dari kota Malang, Jawa Timur. Sesuai dengan namanya yang terkesan oriental, hidangan Cui konon dibawa oleh para pedagang dari etnis Tionghoa ke kota Malang. Dari bentuk mie, suiran ayam yang terkesan lebih halus dan lembut, serta aneka topping dan isiannya ini yang menjadi pembeda utama hidangan Cui-mie dengan mie ayam pada umumnya. Oh iya, kalau kalian kepengen mencoba Cui-mie spesial dari Bandung ini, harganya cukup murah kok, fams. Yang original cuma sekitar Rp20.000 saja seporsi. Kalau mau tambah aneka topping, harganya masih tetap murah meriah, fams. Mantap lah! Ragam referensi kedua, ada menu jajanan luar yang lagi ngehits banget di kota Bandung. Penampakannya mirip kayak dimsum yang digoreng. Emang sih, fams, menu ini jadi salah satu jenis jajanan dimsum. Si bulat mungil ini punya nama kuoti. Nggak terlalu kering lapisan kulit luarnya, tapi gurih dan enak isi bagian dalamnya. Yakin deh, makan 1 biji aja nggak bakal cukup. Bagi yang belum familiar, kuotie menjadi salah satu jenis camilan yang cukup populer dari negeri tirai bambu Tiongkok. Jajanan ini punya nama lain Xiaoji yang termasuk di dalam salah satu jenis dimsum dengan isi aneka daging dan sayuran.
Lapisan kulit luarnya, fams, terbuat dari adonan tepung terigu. Sedangkan isi di bagian dalamnya terdiri dari potongan kucai, daging ayam, bihun, dan telur dadar. Di sini kuotie yang dibuat fresh banget, fams. Begitu kita pesan, si abang langsung membuatnya tuh. Bulatan adonan tepung akan dipipihkan untuk menjadi lapisan kulitnya. Tinggal diisi beberapa sendok isian, lalu tutup kulit adonan sampai tertutup rapat. Katanya sih, fams, makanan ini sudah ada sejak lebih dari 1.500 tahun yang lalu, pada masa kekaisaran di negeri Cina. Dulunya, kuotie tidak digoreng, tapi cukup dikukus, fams. Nggak perlu jauh-jauh deh datang ke Tiongkok. Kalau kepingin kuotie yang enak dan bisa disantap semua kalangan, silakan datang ke Bandung. Lokasinya ada di Jalan Nanas, Kota Bandung, Jawa Barat. Walau cuma gerobakan, jangan sepelekan jajanan yang satu ini. Untuk antrian pemesanannya, bisa 1-2 jam. Kalau bosan, gak sabar menunggu, mending catat pesanan dan tinggal jalan-jalan dulu, fams. Nanti pesanan bisa diambil lagi deh. Kuotie ayam dari Bandung ini, fams, biasa tersaji bersama dengan kuah racikan bawang putih, saus, dan cuka Medan. Jadi makin segar deh pastinya. Biasanya, fams, menu ini menjadi jamuan keluarga saat perayaan Imlek tiba. Katanya sih mengkonsumsi menu ini saat Imlek dianggap bisa membawa kemakmuran. Maklum deh, bentuknya emang mirip mata uang kuno dari Tiongkok. Di negeri asalnya, kuotie yang asli berisi daging babi cincang, fams. Tapi kuotie dari Bandung ini pakai isian yang halal kok. Nggak usah khawatir menyantap penikmatannya. Kalau kalian penasaran sama rasanya, silakan datang langsung ke Bandung. Harga satu buahnya cuma Rp4.000 aja, fams. Jangan lupa, sediakan sabar yang ekstra untuk menunggu antriannya. Ini dia, fams, ragam referensi yang ketiga. Kali ini ada yang lembut dan segar, masih dari kota Bandung. Siapa sih yang gak tertarik melihat santapan secantik ini? Eits, ini bukan menu makanan berat, ini cuma pencuci mulut alias es krim, fams. Nggak salah kok, fams. Mulai dari panburu, burger, dan juga tumpukan sushi ini semuanya terbuat dari es krim. Menu hidangan es krim unik ini, fams, bisa kamu nikmati di Atsumaru Ice Cream, Jalan Sultan Agung, Kota Bandung, Jawa Barat. Tinggal pilih deh selera kalian, suka sama es krim yang mana. Dalam bahasa Jepang, Atsumaru artinya kumpul-kumpul, bukan sekedar makan mengisi perut. Di kafe yang satu ini memang asik banget, fams, buat nongkrong dan kumpul-kumpul sambil menyantap es krim. Baru buka sekitar bulan Agustus di tahun 2020 lalu, tempat ini langsung menyita perhatian para pecinta es krim di Kota Kembang. Uniknya, nggak cuma sekedar datang memesan dan menyantap es krim aneka bentuk yang cantik-cantik, pelanggannya juga bisa ikut melihat, bahkan mencoba membuat kreasi es krimnya masing-masing. Bisa pilih topping sepuasnya, fams, mulai dari marshmallow sampai aneka jelly. Wah, seru ya, fams! Selain bentuknya yang unik menyerupai bahan makanan Jepang dan Eropa, es krim Atsumaru juga berbeda dengan es krim pada umumnya. Es krim ini tipe Japanese ice cream dengan perpaduan tekstur es krim lembut dan padat. Gak bisa disangka lagi, es krim di sini memang spesial. Perpaduan antara es krim, roti, dan jelly jadi kombinasi pasangan yang serasi. Gak cuma sekedar cantik buat objek penghibur mata, tapi juga manis, lezat, dan lembut di lidah kita. Kalau kalian lagi sedih atau merasa murung, coba deh sesekali menyantap es krim. Katanya sih, saat menyantap es krim, tubuh menghasilkan hormon serotonin yang mampu membuat kita merasa bahagia, fams. Coba sendiri deh kalau nggak percaya. Itu dia, fams, ragam referensi kuliner yang wajib dicoba saat ke Kota Bandung, Jawa Barat. Rugi banget deh kalau kalian nggak menyantapnya. Udah jelas, ini bukan santapan yang kerap tersaji di resto bintang 5. Ini juga bukan menu yang biasa terhidang untuk tamu-tamu istimewa. Soal cita rasa, menu jambal pete bukan sekedar asin belaka. Bagi warga Tatar Sunda, ikan asin jambal dan pete selalu punya nilai lebih. Renyahnya pete nyatu banget dengan asin dan lembutnya daging ikan jambal. Bisa-bisa rencana diet jadi gagal. Hihihi. Pete, ikan jambal, aneka cabai, dan bawang jadi bahan utama untuk buat menu ini. Komposisi bahannya mudah didapat. Cara buatnya juga nggak pakai sulit.
Fems, bagi kalian pecinta pete nggak usah pakai malu. Walaupun kata orang bikin mulut bau, menyantap pete juga banyak manfaatnya. Katanya si Fems, menyantap pete secara rutin bisa mengatasi depresi yang sedang kita alami. Kandungan salah satu nutrisi di dalamnya mampu membuat mood atau perasaan kita menjadi lebih rileks. Nggak ada sumber rujukan yang menyebut secara jelas tentang asal-usul pohon pete. Tapi katanya sih ada salah satu jenis pohon pete yang asalnya dari Nusantara. Kalau ikan jambal, lain lagi ceritanya. Bersama dengan ikan peda dan ikan asin gabus, ikan jambal punya strata istimewa di dunia perikan asinan Nusantara. Di Jawa Tengah, ikan jambal biasa disebut dengan ikan manyung. Kepalanya yang jarang diasinkan sering diolah menjadi kuliner mangut ndas manyung dengan bumbu berkuah pedas. Selain digoreng begitu saja dan disantap bersama nasi hangat sambal terasi, di Jawa Barat ikan asin ini juga lumrah dimasak dengan sambal iris pete ini, Fems. Karena dagingnya yang tebal dan bertekstur lembut ambiar seperti roti, makanya ikan asin jambal juga sering disebut dengan nama ikan jambal roti. Gak usah gengsi makan pete dan ikan asin. Kalau udah coba, enaknya pakai banget, Cin. Yakin nih, gak kepengen. Menu yang satu ini namanya angen lada. Terbuat dari aneka jeroan sapi seperti babat, usus, lidah, serta daging pipi dan kepala sapi. Wih, mantap nih. Angen lada dari Garut, Jawa Barat cocoknya disantap bersama dengan ketupat. Menu ini bukan menu yang bisa dimakan setiap hari. Maklum deh, sering-sering konsumsi jeroan sapi beresiko buat yang punya kolesterol tinggi. Kental dan pedasnya kuah bumbu jadi pasangan yang serasi buat aneka jeroan sapi yang kenyal dan enak. Karena sudah dimasak dengan durasi yang cukup lama, empuknya jeroan nyaris nggak ada perlawanan. Sedap lah! Cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit wajib ada untuk bumbunya. Aneka rempah juga jadi pendukung. Untuk bahan utamanya silahkan pilih jeroan favorit kalian. Jeroan sapi boleh, jeroan kambing juga bisa kok. Kuah angen lada punya cita rasa gurih ala masakan bersantan. Warna kuning kemerahan pada masakan jadi gambaran pedas dan berempahnya menu masakan ini. Dalam bahasa Sunda, angen artinya sayur, sedangkan lada berarti pedas. Jadi, angen lada adalah sayur dengan cita rasa pedas, Fems. Gak heran sih kuahnya pedas bingit, 3 jenis cabai diulek semuanya. Kalau sudah bersih, jeroan sapi direbus terlebih dahulu sampai benar-benar empuk. Walau namanya sayur pedas, masakan ini nggak pakai sayur mayur sama sekali. Komposisi kuah bersantan mirip dengan gulai versi pedas. Sebenarnya si Fems, menu angen lada nggak cuma ada di Garut aja. Sajian ini juga menjadi masakan khas dari Provinsi Banten, tepatnya di daerah Pandeglang. Malahan nih Fems, angen lada sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2016 lalu. Hebat, euy! Angen lada yang khas dari Pandeglang, Banten berbahan utama babat sapi dan campuran sayur. Bahan baku utamanya juga pakai daun walang dengan aroma kuat dan menyengat. Kalau angen lada dari Garut ini, Fems, berbahan baku jeroan dan daging kepala sapi. Tapi tanpa sayur mayur, Fems. Apapun itu, angen lada tetap menjadi sajian istimewa dari Tatar Sunda. Ayo, siapa yang mau? Menu cantik favorit Teteh Gelis ini namanya ayam lenca goreng mentega. Sajian ayam goreng mentega dengan sentuhan kearifan lokal dari Tatar Sunda. Menu rumahan ini asalnya dari Garut, Jawa Barat. Tepatnya dari Kampung Panawuan, Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul. Bahan utamanya pilih ayam bagian dada. Untuk yang ini sih pakainya jenis ayam negeri. Kalau kamu sukanya ayam kampung, gak masalah kok, Fems. Rasa masakannya dijamin bisa lebih enak. Cabai hijau, cabai rawit, dan pelengkap bumbunya juga ada. Jangan lupa mentega sebagai pengganti minyak buat menggoreng. Katanya si Fems, dada menjadi bagian ayam yang paling menyehatkan. Bagi kamu penggemar ayam tapi takut gemuk, bagian dada inilah yang paling dianjurkan. Kalau manfaatnya mau maksimal, syaratnya disantap tanpa kulit, tulang, bumbu penyedap, dan tidak digoreng, Fems.
Kalau mau enak sih, racikan bumbu alami juga bisa jadi kombinasi. Irisan bawang putih, bawang bombay, dan jahe ini paling jago bikin masakan makin enak. Fems, cita rasa dan aroma memasak ayam dengan mentega emang agak berbeda. Aromanya lebih wangi, menggoda, dan rasa gurihnya juga khas banget. Untuk menu yang satu ini, Fems, emang nggak pakai proses ulek-mengulek sama sekali. Semuanya cukup diiris besar-besar, biar enaknya makin terasa. Tumis terlebih dulu bumbu irisnya, Fems. Masak bawang bombay dan bumbu iris lainnya. Masih pakai mentega yang dipanaskan. Wanginya jelas lebih menggoda. Kalau sudah harum, beri tambahan air supaya agak berkuah gitu deh. Lada, kaldu bubuk, dan gula pasir juga jangan lupa. Oh iya, Fems. Sering tertulis dalam daftar menu di banyak restoran Cina, menu ayam goreng mentega ternyata bukan dari tanah Mandarin. Katanya sih, hidangan ayam goreng mentega justru dibawa oleh para peranakan warga Belanda pada masa penjajahan dulu. Selain karena pemakaian mentega sebagai pengganti minyak goreng biasa, bumbu untuk penyedapnya juga pakai kecap Inggris. Keistimewaan hidangan ayam lenca goreng mentega ini, Fems, gak usah ditanya lagi. Sentuhan rasanya sudah mendarah daging di lidah sebagian warga Garut, Jawa Barat. Menjadi kreasi menu masakan rumah warga kampung Panauan, ayam lenca goreng mentega juga sering disebut dengan nama ayam Panauan. Cita rasa ayam yang digoreng pakai mentega memang gurih luar biasa. Apalagi ayam yang dipakai cuma bagian dada aja, Fems. Empuk, lembut, manis, dan enaknya pakai banget, Fems. Tambahan lenca dan cabai rawitnya juga bikin makan jadi tambah nafsu. Pasti lahap deh jadinya. Ayo, siapa yang mau? Ternyata Bandung gak cuma ibu kota Provinsi Jawa Barat aja, tapi menjadi tuan rumah penyelenggara pertama KAA alias Konferensi Asia Afrika. Bandung sempat didaulat menjadi ibu kota Asia Afrika. Kayaknya nggak berlebihan sih disebut itu. Kalau kalian lagi punya waktu luang, coba deh datang ke kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kalau datang ke sini, Fems, berasa lagi keliling benua Asia dan Afrika. Dalam satu kunjungan, banyak negara yang bisa kita datangi. Dengan harga tiket sekitar Rp50.000 saja, Fems, kita sudah bisa berkeliling kedua benua, Asia dan Afrika. Jangan lupa, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Selamat datang, Fems, di objek wisata The Great Asia Africa. Baru dibuka pada akhir tahun 2019 lalu, objek wisata yang satu ini menawarkan sensasi keliling ke banyak negara di Asia dan Afrika. Bagi kalian yang berencana liburan ke luar negeri tapi terhalang aturan kesehatan akibat pandemi virus COVID-19, silakan deh datang ke kawasan yang satu ini. Lokasinya ada di Jalan Raya Lembang, Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hawa yang sejuk dan suasana yang teduh membuat pengunjung pasti nyaman berkeliling. Walaupun settingnya ada di tengah padang pasir ala gurun Sahara di Afrika, kalian gak bakal ngerasa kepanasan sampai fatamorgana. Kawasan Lembang yang di dataran tinggi emang udah terkenal adem. Berada di lokasi dengan kawasan terbuka dan penuh pepohonan ala perbukitan, kalian gak perlu takut sirkulasi udara yang terbatas. Dengan tetap menerapkan protokol ketat, kesehatan kita jaga. Seru-seruannya dapat tanpa rasa khawatir akan penyebaran virus. Kita berkunjung ke Korea Selatan, yuk, Fems. Di spot ini, desain arsitektur bangunannya dibuat dengan setting ala Korea di zaman dulu, Fems. Rumah-rumah tradisional dengan nuansa pedesaan ala Korea jadi berasa banget. Makin lengkap lagi, kita bisa sewa hanbok, pakai tradisional Korea dengan harga yang terjangkau. Dari Korea, kita langsung ke Timur Tengah, Fems. Bangunan ala Negeri Dongeng 1001 Malam ini begitu megah menyambut kita. Keren banget deh kalau bisa foto-foto pakai baju ala-ala putri dari padang pasir. Nggak cuma sekedar penyewaan kostum, Fems. Di sini juga tersedia jasa fotografer profesional yang bisa membuat gaya dan foto kita semakin sempurna. Sayang dong kalau kostum dan set propertinya sudah maksimal, tapi hasil fotonya malah mengecewakan. Mending difotoin aja, Fems. Hihihi. Lanjut nih, Fems, kita ke India. Kapan lagi sih dari Korea, Timur Tengah sampai ke negeri Bollywood ini cuma jalan kaki? Hihihi. Nah, di spot negara ini nih yang nggak boleh kalian lewatkan. Suasana ala negeri Vrindavan, India banyak jadi tujuan utama para wisatawan.
Dengan arsitektur bangunan dan hamparan taman penuh dengan bunga-bungaan, kita benar-benar merasa kayak artis film India nih, fams. Hihihi. Lagi-lagi, fams, di sini juga ada fasilitas penyewaan kostum pria dan wanita. Dengan baju berkain sari yang khas ala wanita India, pengunjung bisa bergaya makin maksimal. Mau joget sambil lari-larian di taman bunga juga nggak ada yang ngelarang. Asik banget deh, fans, pastinya. Oh iya, nggak cuma keliling lebih dari 7 negara di 2 benua saja. Yang terbaru sih, fams, ada wahana kekinian yang bisa membawa kita ke masa lalu. Kapan lagi nih bisa ketemu sama hewan purbakala dinosaurus? Di sini kita bisa ngasih makan langsung hewan liar bertubuh besar ini, fams. Seru dan ngeri-ngeri sedap deh. Mulai sekarang jadi nggak usah khawatir ya, fams. Buat kamu yang mau liburan keliling dunia tapi cuma punya budget pas-pasan, berwisata ke kawasan ini bisa jadi jawaban. Ayolah, ditunggu kedatangannya. Wah, jadi makin bangga deh jadi orang Indonesia. Masyarakatnya sangat menghargai keberagaman suku dan budaya, apalagi kuliner dan alamnya yang menggoda jiwa. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.